Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is your day? Hopefully, all of you are fine. Today's lesson, we are going to talk about grammar. We know that students usually confused to learn grammar, and that is why I give you the grammar for today. And the topic of the grammar today is about models. And we are going to learn about definitions, kinds of models, example, and exercises. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai grammar yang mengambil topik tentang models. Yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian models, jenis, contoh kalimat, serta latihannya. So, take a look from the next. So, what is models? Models adalah kata kerja yang membantu kata kerja. Maksudnya adalah modal atau modalitas adalah kata yang membantu kata kerja. Nah, di dalam bahasa Inggris kita sering menamakan modals itu sebagai kata kerja bantu. Sama halnya seperti do, does, ya disebut dengan modals. Jadi membantu kata kerja ya, jadi sifatnya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. And there are several kinds of models, and each model have a different function. Jadi di dalam bahasan tentang models ini ada beberapa kata yang termasuk ke dalam bagian models. Contohnya adalah can, could, must, may, might, will, shall, should, and then would. Nah, mungkin banyak yang sudah paham, yang sudah tahu penggunaannya tentang models ini dan sering menggunakan models ini dalam percakapan sehari-hari atau dalam konteks menulis ataupun hal yang lain yang menggunakan models ini. Tapi models di antara models ini fungsinya berbeda-beda. For example, there can be as ability, ada fungsinya sebagai ability, kemampuan, and then permission atau possibility, and then probability, permission, and also obligation, and advisability, and also on habit. So for today, I'm only focused of models that have the function of ability. Nah, bahasan hari ini adalah models yang fungsinya atau yang mempunyai fungsi sebagai ability, kemampuan. So, what is the models of ability? There are two kinds of models ability. The first one is present. Jadi ada dua bentuk ya model ability ini. Yang pertama adalah dalam bentuk present. Dalam bentuk present, we can use can and to be. To be itu adalah is, am, are. Jadi can and to be able to. Jadi kalau kalian sering mendengar kata to be able to, itu adalah bentukan dari models yang dalam bentuk present atau dalam bentuk present sekarang ini that have the function of ability. Jadi ada dua ya, fungsinya sebagai present, dan yang satu lagi the function of the modals is as the parts. Jadi ada present dan juga ada modals dalam bentuk past. And in a past form, we can use could, and also we can use to be. And to be in the past form is was and were, to be able to. So we are focusing on two forms, modals ability as a present and also as a past. Jadi bahasan kita hari ini adalah modals yang fungsinya sebagai ability, menyatakan kemampuan, suatu kemampuan dalam bentuk present sekarang ini dan dalam bentuk past atau kemampuan di masa yang lampau. So, students, let's discuss more about modals present ability. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan modals dalam bentuk present yang akan kita bahas ini? So, present ability, we can use can and to be able to as a modals. Kita menggunakan dua kata sebagai modalsnya dalam bentuk present ini, yaitu can dan be able to. And the function of present
a modal present, it is to talk about ability. Jadi fungsinya, jadi menyatakan suatu kemampuan atau suatu keahlian yang didapat atau yang dikuasai oleh seseorang di masa sekarang. That is the function of modals present, that can and to be able to. For example, dia bisa bermain gitar. He can play the guitar. Nah, itu sebagai contohnya, sebagai present ability. And then in the present ability, dalam present ability ini, dalam modal dalam bentuk present ini, formnya nanti bentukannya setelah can dan setelah be able to nanti diikuti oleh verb yang pertama, diikuti oleh kata kerja yang pertama, that is followed by the verb one. And you have to remember that to be in a present there are three is, am, are. Jadi to be dalam bentuk present kita perlu perhatikan ada 3 is, am, dan are. Jadi jangan sampai tertukar nanti. And the example of modals in the present form is I can swim. Saya bisa berenang. I can swim. I'm able to swim. I am able to swim. Kita menggunakan to be am karena subjeknya adalah I. And then she can sing. Dia dapat atau dia bisa bernyanyi. She is able to sing. Dia bisa bernyanyi. So, jadi penggunaan can dan be able to itu sama. Jadi fungsinya menyatakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sekarang ini. And then take a look for these two example. I can to swim and I can swimming. You have to compare. Jadi kalian bisa membandingkan bentukan kata yang pertama, I can swim, dengan bentukan kata yang kedua, I can to swim dan I can swimming. Nah, ini ada dua contoh lagi. I can to swim dan I can swimming. Nah, ini dua kata ini, nah kita lihat ya, dua kata ini seharusnya tidak dipergunakan atau salah penggunaannya. Yang betul adalah setelah can itu diikuti oleh verb yang pertama. Ya, we should put verb one after modals. Kita harus menggunakan kata kerja yang pertama setelah modal. Seperti contoh yang tadi ya, I can swim dan I'm able to swim. And take a look for the next slide. That is what modals past ability. Ini contoh yang kedua, modal sebagai past ability. Jadi kemampuan yang kita miliki, yang dimiliki oleh seseorang di waktu yang lampau. And take a look for the example. Bentukannya adalah atau kata yang digunakan atau modals yang dipergunakan untuk menjelaskan past ability ini adalah could and be able to. Nah, kita ada sama bentukan dari present tadi ya, be able to, but the difference is, perbedaannya adalah untuk yang present to be-nya adalah is, am, are, but for the past the to be is was and were. Jadi perbedaannya itu. And then the function is to say that someone had the ability to do something in the past. Jadi functionnya menyatakan atau menjelaskan seseorang yang mempunyai kemampuan di waktu yang lampau. Jadi sekarang udah tidak ada kemampuan lagi. Jadi kemampuannya hanya dimiliki oleh seseorang di waktu yang lampau. And take a look for the example. I could swim when I was 6 years old. Saya bisa berenang saat saya berusia 6 tahun. Nah, berarti ini hanya bisa berenangnya aja waktu di usia 6 tahun yang lalu. That is why using the past form. Makanya menggunakan past bentuk masa yang lalu. Jadi menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di waktu yang lampau. Even though I had hurt my leg, I was able to swim back in the boat. Ya, walaupun saya terluka bagian kaki saya bisa berenang mencapai perahu. When I was in Japan, pada saat saya berada di Jepang, I could speak Japanese a little. Saya bisa berbicara bahasa Jepang sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kemampuan ini dimiliki oleh seseorang di waktu yang lampau. That is what past modals.
Well students, that is 4 exercises for you. Jadi ada 4 soal ya, and that is time for you to do the exercises. Complete these sentences using can, be able to, or could be able to. Jadi kalian bisa menuliskan atau mengisi kembali kalimat yang blank spaces ini, yang masih kosong ini, dengan menggunakan can atau be able to dan atau could be able to. Ya, kita garis bawahi bahwa can be able to itu digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu yang sekarang, sedangkan could be able to digunakan untuk menyatakan kemampuan di waktu yang lampau. Okay, for example for number 1. Tom blah 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 drive, but he hasn't got a car. Nah, itu kita harus mengisi dengan kemampuan yang sekarang atau kemampuan yang masa lalu. Nah, kita melihatnya dari kalimat yang kedua, but he hasn't got a car. Tom bisa mengendarai mobil, tapi dia nggak punya mobil. Nah, berarti ini menyatakan karena bentuknya adalah has, berarti menyatakan waktu di masa yang sekarang. So we have to choose can. Tom can drive, but he hasn't got a car. Atau Tom is able to drive, but he hasn't got a car. Jadi begitu ya, tinggal memilih menggunakan can atau could. Yang harus garis bawahi adalah kalau menggunakan can itu adalah kemampuan di waktu yang sekarang, sedangkan kalau could kemampuan di waktu yang lalu. Nah, jadi jelas ya, paham? Well students, that is my lesson today. Hopefully all of you haven't gotten a problem after watching this video, and hope it will help you to learn. And so, happy watching. See you on the next video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share. Have a nice day.